Oke, teman-teman, akhirnya berhasil masuk ya. Tadi kayaknya udah lama saya nungguin live IG-nya nggak bisa muncul. Oke, kirain mungkin nggak bisa masuk live IG. Ternyata bisa masuk live IG. Oke, teman-teman, kita salam Imlek dulu ya. Kongsi Fatcai, selamat Imlek buat teman-teman yang merayakan ya, teman-teman. Siapapun yang merayakan Imlek, kayak saya ucapkan semoga sukses selalu, sehat selalu untuk yang merayakan Imlek ya, Kongsi Fatcai. Eh, Sekarang kita live Instagram seperti biasa teman-teman ya. Kita sekarang bertemu dengan Awan, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu di guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, teman-teman ya. Ada semua, teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Karena kan masing-masing kita tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Walaupun tanggal merah, kita jalan terus teman-teman ya. Dan buat yang teman-teman yang belum tahu, kita promo dulu nih. Kita ada program membership sekarang ya. Buat teman-teman yang perlu diskusi langsung dengan gua, dapat bergabung di program membership kita. Ada di website www.pajaksmartvip.com ya guys. pajaksmartvip.com. Nah, teman-teman akan tergabung dalam grup WA membership nanti, bebas diskusi setiap hari ya di grup itu. Teman-teman juga dapat bertemu dengan saya langsung secara online ya setiap hari Jumat malam, teman-teman ya, jam 8 malam. Kita akan bebas ya membahas pajak akunting teman-teman semua ya. Membership itu nanti berbayar bulanan atau per tahun gitu ya, atau bahkan lifetime juga bisa ya, teman-teman. Dan ada diskon khusus buat teman-teman yang bergabung nanti ya. Segera bergabung di membership kita di www.pajaksmartvip.com guys. Oke, ngomongin Cortex lagi teman-teman ya. Gue akan share dulu ke teman-teman berita terbaru dari dunia persilatan Cortex ini ya teman-teman ya. Ini ada berita terbaru, nggak terbaru sih ya, bahwa Cortex bakal terhubung dengan seluruh KL dan perbankan. Ini kata DJP ya. Jadi baru tadi siang ada teman gua, bukan teman ya, klien. Ada klien yang bertanya, apakah benar kok Awan? Katanya data bank kita bisa diketahui oleh pihak Cortex, oleh pihak bank, pihak pajak gitu ya. Atau lebih tepatnya lagi pertanyaannya, bukankah mutasi itu nggak ketahuan? Bukankah orang bank itu hanya mengetahui saldo akhir rekening di Desember doang gitu ya? Nah, jawaban gua adalah, lu kira si Mulyani bodoh gitu ya? Lu kira orang pajak tuh pada bodoh-bodoh? Tidak ya, orang pajak pinter teman-teman ya. Jangankan mutasi lu, semua isi rekening lu akan bisa diketahui gitu ya. Kalau rekening kita itu mutasi nggak bisa ketahuan, itu kan berarti kan nanti orang bisa menghilangkan mutasi dia, menghilangkan saldo dia di akhir tahun supaya menjadi cocok gitu kan. Itu kan nggak sebodoh itu orang pajak teman-teman ya. Mari gue kasih lihat video beritanya ya. DJP menyebut Cortex siap, itu Cortex ya masih belum terkoneksi dengan seluruh sistem milik Kementerian Lembaga dan Perbankan. Topik ini menjadi diskusi ya pada hari Rabu tanggal 22 Januari. Dari total 190 kementerian lembaga tingkat pusat ya, Cortex baru terkoneksi dengan 13 ya. Jadi kementerian ini memang sulit sekali untuk berkomunikasi dengan mereka ya. Banyak minta pungli lah, minta korupsi lah dan sebagainya. Ya sulit ya. Jadi dari 150 kementerian baru 13 itu wajar lah ya. Karena memang banyak kementerian yang sampah ya. Sementara itu dari total 106 perbankan itu sudah 46 perbankan diantaranya sudah terkoneksi dengan Cortex. Jadi bank-bank besar udah masuk lah ya, tetapi bank-bank tertentu ya mungkin tidak mau, mungkin sistem internal mereka juga masih kacau gitu ya. Ini untuk memudahkan wajib pajak. Misal Bapak Ibu mau melakukan pembayaran, itu sudah terhubung dengan aplikasi bank katanya. Jadi tidak usah keluar dari sistem Cortex lagi, kata Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Bapak Hadriono Joko Susilo.
Perlu diketahui koneksi dan sistem bank itu diperlukan untuk menerbitkan beberapa dokumen seperti SKF, surat keterangan bebas SKB, dan beragam dokumen lainnya. Ini gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti kenapa bisa, apa hubungannya, nggak jelas juga bagaimana koneksinya ya. Koneksi Kotes dengan sistem bank ini juga menghapuskan kewajiban WP untuk datang ke KPP dalam hal mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. Ini juga gue nggak nyambung dan nggak ngerti apa hubungannya. Apa hubungannya? Nggak nyambung. Jadi, sama sekali tidak perlu datang ke KPP karena seluruhnya ada di sistem. Seluruhnya divalidasi di sistem. Ini harapan kami sehingga menghemat waktu Bapak dan Ibu sekalian yang sebelum datang ke kantor pajak, sekarang tidak perlu datang lagi, kata Pak Handriano. Sebagai informasi, bla bla bla, ini sudah normatif ya teman-teman ya. Oke. Jadi, ini memang agak-agak seru mengenai rekening bank ini ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, bisakah rekening bank, mutasi rekening bank itu diketahui oleh Kortes atau diketahui oleh orang pajak? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Jawabannya bisa, dan bisa ya. Semua data mutasi bank kita itu sudah bisa diketahui oleh orang pajak. Zaman sebelum Kortes pun sudah bisa ya. Jadi bukan gara-gara Kortes kemudian mutasi kita ketahuan, tidak. Zaman sebelum Kortes pun data mutasi bank kita sudah diketahui oleh pihak pajak ya. Jadi hal ini semestinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi kita harus punya mindset bahwa seluruh isi mutasi bank kita itu bisa diketahui oleh orang pajak. Sehingga lu tidak perlu lagi mencari berbagai cara untuk menyembunyikan mutasi lu, gitu loh. Kita tidak perlu lagi mencari berbagai cara untuk memanipulasi rekening bank kita. Udah nggak perlu. Semua isi mutasi lu tuh bisa ketahuan oleh orang pajak, bisa, gitu ya. Jadi kalau memang ya udah, kita mesti punya mindset, kalau memang gua salah ya sudahlah, kalau ketangkap gua bayar pajaknya. Sesimpel itu teman-teman ya, nggak usah pusing gitu ya. Nah, kemudian orang bertanya nih, apakah hanya saldo 2 miliar ke atas yang bisa ketahuan oleh pajak atau saldo 1 miliar ke atas yang ketahuan oleh pajak ya? Jawaban gua lagi-lagi dan lagi-lagi ya, bahwa Sri Mulyani bukan orang yang bodoh ya. Orang pajak itu bukan orang bodoh. Mereka semua orang-orang pinter. Mereka semua itu lebih pintar dari lu dan gua, teman-teman ya. Lulusan STAN dengan nilai terbaik ya. Jadi mereka tidak bodoh ya. Orang pajak kalau dia mau buka data mutasi bank kita, pasti dia minta semuanya. Pasti dia buka semuanya. Tidak mungkin dia hanya bilang, tolong dong Bank BCA kasih gua data saldo-saldo 2M ke atas. Nggak mungkin begitu teman-teman ya. Orang pajak kalau minta data ke bank, pasti dia minta semuanya. Gitu ya. Jadi lu jangan kira sebodoh itu ya. Sri Mulyani tidak sebodoh itu. Dia orang pintar ya. Jadi kalau dia minta ke bank, pasti dia minta semua data Anda semua. Gitu teman-teman ya. Jadi mindset kita apa? Mindset kita adalah data bank gue itu mungkin sudah diketahui oleh orang pajak, sehingga kalau suatu hari gue ketangkap ya sudah, gue minta maaf, kita bernegosiasi. Paling gitu teman-teman ya. Jadi itu juga untuk isi SPT tahunan. Untuk isi SPT tahunan, isilah kondisi sebenarnya, jangan diatur-atur, nggak usah disetting-setting, nggak perlu. Karena orang pajak bisa tahu rekening kita. Oke. Kemudian ada chatting nih teman-teman ya. Chatting langsung kita jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Dari Bapak Nikozon. NPWP orang tua itu sudah NE sejak 2019. Kalau mau kasih hibah rumah ke anak di 2024, apakah orang tua perlu mengurangi harta yang dihibahkan di SPT beliau yang notabene sudah NE dari 2019? Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak tanya perlu atau nggak perlu, jawabannya nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah NE. Ya, NPWP yang sudah NE itu tidak perlu lapor SPT tahunan. Kalau dia nggak perlu lapor SPT tahunan, ya udah nggak perlu apa-apain, kan gitu, sesimpel itu ya, logika normal seperti itu. Tetapi gua mensarankan orang-orang yang masih punya harta, masih punya rumah, masih punya aset-aset yang menghasilkan uang, apalagi menghasilkan uang ya, dan masih punya aset-aset yang bernilai yang bisa berubah-ubah komposisinya, alangkah baiknya jangan NE. Alangkah baiknya tetap lapor setiap tahun SPT tahunan supaya dia punya harta itu berurutan terus. Gitu, supaya semua data-data hartanya itu tidak hilang jejak. Nah, tidak kehilangan jejak, supaya jejaknya itu jalan terus gitu ya. Nah, jadi saya menyarankan si orang tua itu aktifkan NPWP-nya, kemudian cabut harta tersebut dari SPT dia dan dia lapor terus setiap tahun. Kemudian si anak lapor ada rumah masuk, kemudian ada penghasilan yang namanya hibah. Oke? Dan ingat ya, mesti bikin surat hibah ya. Bikinlah surat hibah tertulis, tidak wajib dinotaris supaya nanti menjadi dokumen untuk si anak supaya bisa mengakui rumah tersebut. Oke? Tetapi anyway, kalau si orang tua ini merasa aduh repot nggak mau bikin SPT dia sudah NE kan, ya sudah nggak apa-apa. Anyway nggak masalah ya. Intinya hibah yang diberikan secara sah itu tidak kena pajak. Gitu Pak. Oke? Selamat bantu Pak Nikozon. Kemudian Bapak Alfa
Kaustar. Ko, saldo saat ini di Cortex itu terkait apa ya, Ko? Gua juga nggak paham Pak ya mengenai saldo saat ini di Cortex ya. Itu masih kacau balau ya. Data debit, data kredit itu juga nggak jelas. Itu definisinya apa, bentuk bagaimana tuh nggak jelas juga. Memang ada yang sudah menganalisa bahwa data debit kredit itu memang berhubungan dengan pembayaran pajaknya si orang tersebut. Tetapi gua sendiri tidak begitu memahami dan memang di situ nggak ada keterangan ya. Jadi di konteks itu cuma ada keterangan saldo debit kredit, saldo, kemudian ada rincian sih, tetapi nggak jelas itu transaksi apa gitu loh. Nggak jelas transaksinya apa, nggak jelas untuk bayar apa. Jadi akibatnya kita jadi bingung, informasinya nggak lengkap gitu kan. Jadi saya sendiri tidak menggunakan itu. Saya sendiri tidak memanfaatkan data debit kredit di konteks tersebut ya. Kita tunggu ya. Mungkin beberapa bulan lagi setelah Pak Luhut masuk akan ada informasi yang lebih lengkap ya. Kita tunggu aja. Cuma teman tuh Pak Alfa Kaustar. Bapak Christophorus Andrew, Pak Awan, apakah masih ada kelas pajak dengan Pak Awan? Kita ada webinar Pak ya, paketnya apa dan apa aja pembelajarannya. Kita ada webinar tanggal Februari, hari Sabtu tanggal 15. Kita ada webinar tanggal 15, Bapak coba daftar di Instagram kita ya, di profil Instagram kita, itu ada linknya harusnya ya. Kalau enggak tinggal hubungi ke manajer kita ya, ke manajer atau ke DM. Oke, teman-teman tuh Pak Christophorus. Ibu Niko Zon, usaha utama orang pribadi pakai skema PPh final dan ada penghasilan lain atas komisi jasa marketing yang dipotong PPh 21. Cara lapor SPT tahunannya bagaimana untuk bupat PPh 21 yang belum final? Oke, caranya adalah yang kalau Bapak bingung, Ibu boleh gabung ke membership kita atau ke webinar kita, nanti akan kita jelaskan. Kita kalau ada membership itu kita ketemu setiap hari Jumat ya. Tiap hari Jumat malam kita ketemu buat teman-teman yang membership. Jadi Pak, nggak ada masalah ya. Untuk PPh final dilaporkan di lampiran 3, SPT tahunan orang pribadi. Untuk yang tidak final dilaporkan di lampiran 1 halaman 2. Oke, lampiran 1 halaman 2 di bagian atas atau di bagian bawah juga bisa ya. Kalau bagian atas itu menggunakan norma, tinggal pilih menu jasa, kemudian pakai norma berapa persen, contohnya 50%. Atau paling bawah, kalau mau langsung ke penghasilan lain yang penghasilan dalam negeri lainnya ya, itu juga boleh. Oke. Untuk yang tidak final di lampiran 1 halaman 2. Mudah-mudahan cocok Bu ya. Kalau enggak, kalau masih nggak ngerti, coba ke membership aja. Gabung membership atau gabung ke webinar. Nanti kita jelasin di webinar. Oke. Coba tuh Pak Niko. Bapak Dwi Panda, Pak, jika tante saya mau menghibahkan tanahnya ke Mama, tidak bisa ya. Lalu Mama nantinya akan bagikan kepada anak-anaknya, apakah hibah tersebut kena pajak? Jawabannya kena pajak. Oke, jadi hibah itu yang resmi yang bebas pajak hanya boleh dari bapak ke anak atau anak ke bapak. Oke, dari orang tua kandung kepada anak kandung atau dari anak kandung kepada orang tua kandung. Udah, itu aja hibah yang bebas pajak. Yang lain-lainnya hibah itu semua kena pajak. Dari tante ke anak, tante ke cucu, tante ke keponakan, keponakan ke tante ke saudara kandungnya, saudara kandung ke saudara kandungnya, kakak beradik, nenek ke cucu, itu semua tidak bisa. Semuanya adalah hibah tetapi kena pajak. Oke. Nah, sekarang gimana solusinya? Nah, kalau memang si tante ini memang sudah berniat untuk memberikan kepada keponakan-keponakannya, maka dia bikinlah surat wasiat. Bikinlah surat wasiat. Jika saya meninggal, maka rumah ini akan saya wariskan kepada keponakan A, keponakan B, keponakan C, berapa bagian. Surat wasiat itu dikasih ke notaris, disimpan oleh notaris dan diketahui oleh semua orang kalau perlu ya, supaya nanti kalau dia betul-betul meninggal, maka barang tersebut menjadi hak waris dari si keponakannya. Sesimpel itu ya. Dia tidak usah kasih ke saudara kandung dia, kemudian dikasih ke anak-anaknya, nggak usah, karena nggak bisa ya, gitu ya. Tante nggak bisa kasih ke keponakan atau ke saudara kandungnya, nggak bisa. Oke, sama teman tuh Bu Dwi Panda. Ibu Henigun, kau mau tanya, kode akun 21109 itu tidak ada di Cortex. Jadi kalau kita kasih ke supir forklift, tip meski pakai akun berapa waktu itu mau buat bukti potong. Oke. Saya belum cek sih Pak ya. Saya belum cek ya Bu di Cortex ya. Coba dites lagi. Seharusnya ada. Seharusnya ada. Kalau nggak ada, Ibu tinggal cari yang namanya bukan pegawai lainnya.
Oke, cari kategori bukan pegawai lainnya. Nggak usah pusing dengan kode ya. Nggak usah pusing dengan kode-kode berapa. Ibu fokus pada keterangan. Jadi keterangannya adalah bukan pegawai lainnya. Seharusnya muncul kok. Seharusnya bisa kok. Oke? Nah, teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Dwi Panda. Papa saya juga ingin menjual tanah dan hasilnya akan dibagikan. Pelaporan pajaknya gimana ya? Soalnya orang tua tidak punya NPWP, cuma jualan di pasar dan bentar lagi pensiun. Oke. Jualan tanah dan hasil dibagi-bagikan. Jadi gini Bu, kalau mau gampang ya, si ayah bikin NPWP. Oke, setelah bikin NPWP, si ayah lapor SPT tahunan 2024. Oke, si ayah lapor SPT tahunan 2024, laporkan tanah tersebut dan juga semua harta dia ya, laporkan. Dan kalau itu harta yang diperoleh lebih dari 5 tahun yang lalu, dia boleh lapor sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Oke, kemudian 2025 ini si ayah bikin surat hibah dari papa kepada anak-anaknya, bikin hibah. Oke. Atau dia mau jual dulu, boleh. Kalau dia mau jual dulu, boleh ya. Dia jual dulu tanahnya, dapat uangnya, kemudian dia bikin surat hibah. Surat hibah itu saya kasih kepada si A, si B, si C berapa-berapa. Ke anak kandungnya, tidak boleh ke orang lain ya. Setelah itu, yang kelima adalah masing-masing anaknya itu mulai melaporkan uang sesuai dengan kepemilikan mereka masing-masing. Kemudian yang keenam, si ayahnya itu tahun depan lapornya itu hilangkan tanah tersebut, hilangkan juga uangnya, gitu ya. Jadi tadi gimana Bu? Dari pertama, si ayah bikin NPWP, lapor SPT 2024 dengan semua penghasilan dan semua hartanya, kemudian bikin surat hibah, atau jual tanah dulu ya, jual tanah dulu, kemudian bikin surat hibah, kemudian uangnya ditransfer ke masing-masing anaknya, dan masing-masing sudah bisa mengakui sesuai dengan porsinya. Oke, semua teman tuh Pak Dwi Panda. Ibu Jesnat, Pak, bagaimana baiknya kalau PKP retail melakukan pembelian ke supplier UMKM yang tidak dapat bikin faktur pajak? Apa harus menanggung PPN-nya full 11%, sementara margin hanya 2-3% saja? Oke. Langkah pertama adalah cari supplier lain. Oke. Cari supplier lain yang PKP. Karena kita PKP, usahakan tidak usah berurusan dengan non-PKP. Oke. Kita PKP, usahakan berurusan hanya dengan yang PKP saja. Cara pertama. Cara kedua adalah coba cek kembali ya. Coba cek kembali ketika kita beli dengan non PPN itu nggak masalah ya. PKP beli non PPN itu tidak masalah. Tetapi ketika dijual harus ada PPN 11%. Ya, harus ada PPN 11%. Kalau barang ini adalah tipe barang yang tidak bisa dijual dengan tambahan 11%, maka Bapak jangan beli di PT PKP. Bapak harus bikin PT baru atau CV baru yang bukan PKP. Nah, di situ beli di situ, jual di situ. Gitu Pak ya. Nah, jadi barang yang originalnya tidak ada PPN masukan itu tidak bisa dijual dengan PPN kecuali Bapak bersedia menanggung kerugian 11%. Gitu Pak. Ya. Nah, jadi kalau bisa perusahaan PKP hanya berurusan dengan PKP. Belinya dengan PKP, jualnya ada PPN ya. Barang yang tidak ada PPN-nya usahakan dibeli dan dijual di PT yang non PKP. Seperti itulah cara main yang lebih cocok ya. Begitu Pak ya. Kalau enggak, Bapak akan mengalami seperti ini lagi. Akan mengalami kegalauan seperti ini terus-menerus ya. PPN gue rugi dong 1% gitu kan. Ya sudah, kalau gitu barang PPN dijual dengan PT yang bukan PKP. Barang PPN dijual dengan PT yang ada PPN-nya. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Jesnat. Ibu Melan Fashion Store. Pak Awan, jika izin bertanya, apakah benar semua karyawan yang harus wajib punya akun Cortex sekalipun karyawan itu PPh 21-nya nihil? Oke, yang saya dengar begitu Bu. Yang saya dengar begitu, sudah saya bikin videonya, sudah saya omel-omelin tuh sampah Cortex itu ya. Tetapi kalau memang begitu, mau gimana lagi Bu? Ya kan? Kalau Cortex memang memaksa begitu ya kita bisa apa? Ya sudahlah. Kalau karyawan masih sedikit, kita bantu-bantulah dia untuk daftar Cortex gitu kan. Cuman daftar doang ya. Cuman cukup registrasi Cortex saja, tidak perlu bikin NPWP. Hanya registrasi Cortex saja supaya dia bisa di-recognize atau sudah bisa dikenali oleh sistem Cortexnya si perusahaan. Kira-kira seperti itu. Memang yang saya dengar begitu ya.
Kalau saya sih pegawai saya semuanya ada akun Kotes, jadi saya nggak bisa ngecek gitu loh orang yang tidak punya Kotes apakah betul nggak bisa terdaftar di PPh 21 kita gitu. Tetapi memang banyak orang bilang begitu ya. Akibatnya ya sudah. Kalau ibu nggak mau ribut sama orang pajak ya sudah, ibu suruh karyawan bikin akun Kotes gitu ya. Kalau saya sih saya ributin, saya gugat ke pengadilan biar tahu rasa tuh oknum pajaknya gitu ya. Karena nggak ada aturan dimanapun di undang-undang pajak yang mengatakan kita tidak boleh menerima pegawai yang tidak punya NPWP, itu nggak ada gitu ya. Dan kita tidak boleh membayar gaji atau tidak bisa bikin putih potong untuk pegawai yang tidak ada akun Kotes, itu tidak ada undang-undangnya gitu kan. Tetapi kalau dia paksain begitu, lu bisa apa? Ya sudah, kita ikutin aja gitu. Sama teman tuh Bu Melon Fashion Store. Ibu Vivin di SPT almarhum ayah itu dilaporkan tanah 2011 dan nilai tanpa nomor SHM. Sekarang jadi 4 buah ruko. Apa di SPT pewaris boleh ditambahkan 4 nomor SHM? Apakah akan diperiksa? Jawaban saya boleh, dan apakah akan diperiksa? Bisa aja diperiksa ya, nggak ada masalah ya. Jadi pemeriksaan itu hal yang biasa, hal yang tidak perlu kita takutkan ya. Bisa terjadi pada kita semua, nggak ada masalah. Oke. Yang penting adalah tanah tersebut itu memang betul dipecah menjadi 4 buah ruko. Nah, 4 buah ruko ini memang betul berasal dari satu bidang tanah tersebut. Ya sudah, nggak masalah ya. Kita tinggal menjelaskan nanti kalau memang ditanya oleh pemeriksa pajak. Gitu sih Pak, nggak ada masalah sih Bu. Mengenai risiko pemeriksaan itu bisa terjadi dan tidak ada masalah. Ya, tinggal kita jelaskan apa adanya. Seperti itu sih. Oke, teman-teman tuh Bu Vivin. Dan ingat ya, ikut TA ya nanti ya. Semua orang, teman-teman semua, termasuk Ibu Vivin ini, wajib ikut TA 2025. Kenapa kita mau ikut TA? Karena TA itu untuk menghilangkan potensi pemeriksaan. Gitu. Cara yang paling ampuh supaya tidak diperiksa adalah ikut TA 2025. Oke, teman-teman tuh Bu Vivin. Bapak Hianto 55. Kawan, di SPT 2023, kami ada harta berupa piutang prive. Oke? Karena di SPT CV ada hutang prive. Oh gitu. Oke. Dan di bagian penghasilan yang bukan objek pajak, kami isikan sebesar piutang tersebut. Apakah ini benar atau boleh? Boleh Pak. Boleh. Jadi biasanya prive itu kan begitu sudah mau dibilang prive langsung dibayarkan, langsung ditransfer. Tetapi Bapak ini kan mungkin prive sudah diakui di akhir Desember, tetapi uangnya belum ditransfer. Kira-kira gitu kan? Ya sudah, nggak apa-apa Pak, sudah betul ya. Di CV-nya bilang ada hutang prive, di pribadi ada piutang prive, ada penghasilan prive, nggak apa-apa lah, sudah oke. Sudah betul Pak, sudah betul. Oke. Cuma biasanya cenderungnya kalau CV itu langsung transfer. Semua teman tuh Pak Hianto, sudah betul Pak. Bapak Jasnat, Pak, apakah boleh keluarkan faktur keluaran untuk produk yang tidak punya pajak masukan? Jawabannya boleh. Cuman kita kan jadinya kan rugi PPN kan, jadi seolah-olah kita rugi PPN. Memang betul, gitu loh. Sebenarnya sih nggak rugi PPN ya. PPN itu kan ditanggung oleh si customer, bukan kita yang tanggung, gitu kan. Jadi intinya semua barang yang dibeli dengan PPN ataupun dengan tidak ada PPN, kalau kita PKP, maka kita wajib jual dengan PPN. Sesimpel itu masalahnya, sesimpel itu ya. Barang yang belinya ada PPN, jual PPN. Barang yang belinya tidak ada PPN, tetap dijual dengan ada PPN. Karena kitanya PKP. Gitu Pak, simpel kok, gampang. Oke, teman-teman tuh Pak Jasnat. Kemudian ada Bapak Andri Widianto. Kok dapat surat STP 3 hari berturut-turut dengan nomor yang berbeda. Tetapi semua nominal denda pasal sama. Kira-kira gimana ya kok? Oke. Jadi kita kalau saya langsung saya gugat ke pengadilan ya, tapi Bapak mungkin nggak mau ribut ya sama dia ya. Jadi yang pertama adalah Bapak lihat ke diri sendiri. Oke, lihat ke diri sendiri. Apa betul saya ada STP ini? Apakah betul di bulan tersebut saya terlambat lapor pajak atau saya terlambat bayar pajak? Nah, kalau kita ingat, oh memang betul ya, memang saya salah, ya sudah kita bayar pajaknya. Simple, ya kan? Tetapi kalau Bapak merasa kayaknya gue nggak terlambat bayar kok di bulan tersebut ya, kayaknya saya tidak pernah ada telat bayar atau telat lapor di bulan tersebut. Nah, Bapak mesti konfirmasi ke AR ya. Tanya ke AR, Pak, kenapa ini saya dapat STP kok saya tidak merasa pernah terlambat bayar atau terlambat lapor? Nah, kalau AR-nya tidak bisa menjelaskan, ya sudah, Bapak boleh membuat surat permohonan penghapusan STP. Oke, di PMK 8 2013 kalau nggak salah ya. Minta mengajukan surat permohonan penghapusan STP. Nanti akan dibalas tuh, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kira-kira gitu, Pak.
Oke, cuma gitu sih. Kalau saya sih saya gugat ke pengadilan, saya nggak mau basa-basi. Tapi kalau Bapak nggak mau ribut, ya sudah. Pastikan dulu benar atau nggak benar. Kalau benar dibayar, kalau nggak benar ngomong ke AR. Kemudian kalau AR nggak bisa jelasin, maka Bapak minta permohonan penghapusan STP. Semua terbantu, Pak Andri. Bapak Revalian, Pak, pajak kendaraan katanya jadi naik ya. Berapa banyak ya naiknya? Saya kurang tahu, Bu, karena saya nggak ngurusin pajak kendaraan ya. Ini mesti ngomong ke agen-agen yang ngurusin STNK gitu loh. Kalau saya kurang paham sih. Pajak kendaraan ya. Mungkin naik ya, mungkin memang naik sih. Cuman saya juga belum tahu juga, karena saya juga belum mulai bayar pajak kendaraan nih. Gitu sih, Bu. Oke. Cuma bantu, Bu Revalian. Kemudian Bapak Andri Widianto dapat STP-nya dari Cortex tanggal 25 sampai 27 dapat STP tapi isinya sama semua dengan nominal sama tapi nomor surat berbeda. Oke. Nomor suratnya berbeda artinya masa berbeda. Oke, artinya masanya berbeda. Bapak coba cek ya. Kalau masanya sama itu sih error tuh Cortex-nya ya. Jadi memang sepertinya sistem Cortex ini lagi coba-coba gitu ya, lagi uji coba untuk kirim STP ini melalui email gitu ya. Karena tidak ada orang menggugat ke pengadilan, ya suka-suka dia aja kirim-kirim begituan ya. Gitu, Pak. Ya sudahlah, kalau memang Bapak salah, Bapak bayar. Kalau Bapak merasa tidak bersalah, konfirmasi ke AR. Siapa tahu itu salah ya. Oke. Selamat bantu, Pak Andri. Ibu Henigun, Cortex memang aneh. Ini saya lagi coba nick satu-satu karyawan di kantor, ada 2 karyawan yang nicknya tidak terdaftar. Padahal tahun lalu pakai DJP online, nicknya bisa validasi. Tapi ada beberapa karyawan yang belum daftar. Oke, coba ini Bu, coba masuk ke Cortex, kemudian pilih menu daftar di sini, pilih perorangan, kemudian pilih hanya registrasi. Oke, klik hanya registrasi. Nah, katanya bisa di situ. Oke, coba dites saja nanti Bu ya. Hanya registrasi, dia tidak perlu bikin MPP. Oke, coba bantu Bu Henigun. Ibu Henigun, Cortex saya coba nick bisa. Oh, oke. Mesti bisa sih. Kalau sudah pakai nick bisa, ya sudah bisa. Oke. Semua bantu Bu Henigun. Dari Bu Henigun lagi. Jadinya bingung ini. Lah, perusahaan suruh daftar Cortex 2 karyawan. Yang nicknya nggak bisa. Sedangkan rekan yang lain nggak disuruh daftar Cortex. Ini yang bagian pajak jadi bingung. Udah Bu, daftarin semua aja dah. Daftarin semua ke Cortex. Tetapi dia tidak perlu bikin MPP ya. Dia tidak perlu bikin MPP kalau dia tidak mau bikin MPP. Tapi semuanya daftarin ke Cortex supaya dia bisa muncul di PPH unifikasi. Bisa terrekognis ya. Bisa dikenali di itu. Di PPH 21. Oke. Selamat bantu Bu Henigun. Bapak Chris Fabian, Pak, kalau orang pribadi pekerja tetap harus daftar Cortex bagi suami. Lalu, untuk istri yang MPWP-nya gabung, apakah perlu daftar Cortex atau hanya suami saja? Oke, jadi langkah pertama adalah coba kasih tahu perusahaannya pakai nick-nya istri. Bisa atau nggak bisa? Kalau bisa, berarti aman dong, pakai nick-nya istri. Oke. Langkah kedua, kalau memang nick istri nggak bisa dipakai, maka si istri ini mesti mendaftarkan yang namanya Family Tax Unit. Oke. Gue pernah bikin videonya mengenai Family Tax Unit. Jadi istri itu mesti mendaftar di Cortex, tapi tidak perlu ke MPP ya. Cuma daftar di Cortex, klik hanya daftar di sini, klik perorangan, kemudian klik yang namanya hanya registrasi. Oke, klik hanya registrasi. Kemudian dia akan bisa punya akun Cortex tetapi tidak perlu punya MPP. Nah, dengan begitu seharusnya dia sudah bisa dikenali di perusahaannya pakai nomor nick-nya si istri ini. Oke. Nah, banyak orang terkendala ketika bikin akun Cortex di istri ini, katanya dukcapilnya terduplikat lah, apalah. Nah, ini solusinya adalah si istri ini mesti datang ke kantor pajak. Datang ke kantor pajak, minta diberesin di situ. Oke. Terpaksa begitu, Pak. Karena kita juga bingung cara beresin gimana ya. Ada orang yang bilang bisa diberesin dengan di MPP suaminya diaktifasi dulu mengenai family tax unitnya, di daftar anggota keluarga. Udahlah pusing lah, datang ke KPP aja lah, ngomel-ngomelin tuh orang KPP. Gitu ya. Jadi intinya Cortex itu seharusnya menyediakan solusi untuk yang istri seperti ini. Caranya adalah istri punya akun Cortex kemudian akan bisa terkenali oleh sistem unifikasi di perusahaan. Oke. Semua terbantu Pak Chris Fabian. Bapak Lubis Musadat, yang berhubungan dengan transaksi yang menggunakan KTP akan terlink dengan Cortex.
Betul, ya. Masalahnya kan tidak ada transaksi yang tidak pakai KTP, kan gitu. Kita bikin bikin rekening nih, pasti pakai KTP kan. Kita mau transfer pasti berhubungan dengan KTP, gitu. Jadi semua data perbankan kita itu sejak zaman dahulu ya sudah akan diintai oleh orang pajak, sudah nggak selamat tuh. Pokoknya semua data-data mutasi bank yang ada di rekening bank, yang ada di dunia digital itu nggak akan selamat ya, kecuali kripto. Kalau kripto mungkin masih agak susah ya, tetapi ya nggak lama lagi juga akan dimasukin oleh orang pajak. Oke, selamat bantu Pak Lubis Musada, thank you. Ibu Fafa Johari, kau dapat SP2DK November 2024 tetapi baru dibuka. Kantor sudah tidak ada. Tidak ada lagi transaksi bank, sudah tidak beroperasi, tapi masih laporan bulanan karena PKP. Gimana ya kok? Oke, jadi gini Bu. Berhubung Ibu masih aktif, masih lapor SPT PPN bulanan, ya sudah. Ibu coba komunikasi dengan AR, oke? Komunikasi dengan AR. Kalau memang perlu dikasih penjelasan, kasih penjelasan, Bu. Oke? Bikin surat balasan aja, penjelasan aja, poin A, poin B, poin C, kasih penjelasan aja, Bu. Kasih penjelasan supaya ini tidak berlarut-larut gitu ya, supaya bisa diselesaikan. Gitu, Bu ya. Kalau memang kita ada salah, ya kita mengaku salah. Kalau memang ada yang mesti dibayar, kita bayar pajaknya gitu kan. Tetapi kalau sanksi bunga, Ibu merasa berat, boleh minta permohonan penghapusan sanksi dengan alasan saya sudah tidak beroperasi. Gitu ya. Selamat teman tuh, Bu Fafa. Data-data sudah tidak ada. Oke, data-data sudah tidak ada. Nggak bisa begitu, Bu. Kita nggak bisa bilang alasan begitu. Buka dulu SP2DK-nya ya. Buka dulu SP2DK-nya. Yang Ibu bisa jelaskan, Ibu jelaskan. Yang Ibu tidak bisa jelaskan, Ibu bilang, Pak, mohon maaf nih, kita sudah resign semua. Saya juga sudah nggak punya data gitu kan. Tapi berusaha menjelaskan, Bu ya. Berusaha menjelaskan, berusaha bernegosiasi. Intinya seperti itu sih, Bu. Gitu. Tetapi kalau ada fraud, ada jelas-jelas ada ditemukan omset atau pajak yang belum dibayar, ya itu nggak bisa lari, itu tetap akan dikejar. Gitu sih, Bu. Oke. Selamat bantu, Bu Fafa. Bapak Jauhwang 48. Malam kawan, malam Pak Jauhwang. Saya WPOP UMKM belum daftar Kortex. Tetapi, apakah saya bisa buat SPT tahunan di DJP online yang seperti biasa? Jawabannya bisa. Oke. Seperti tahun-tahun dulu, terima kasih. Jawabannya bisa ya. Jadi orang pribadi itu tidak buru-buru amat kok bikin Kortex ya, tidak terlalu buru-buru ya. Orang pribadi yang UMKM itu tidak perlu terburu-buru bikin Kortex ya. Santai aja ya. Nanti mungkin setelah bulan Mei, bulan Juni nggak apa-apa lah ya. Orang nggak kan udah mau bayar pajak ya. Ketika untuk bayar 2025 sudah harus pakai Kortex. Nah, intinya SPT tahunan 2024 tetap menggunakan DJP online sehingga belum perlu buru-buru daftar Kortex. Gitu ya. Orang pribadi silakan saja gunakan metode DJP online untuk bikin SPT tahunan 2024. Oke. Semua terbantu, Pak Jauhwang 48. Bapak Hianto 55. Kawan, MPP istri gabung suami, tetapi NIK-nya istri tidak dikenal oleh Kortex, padahal NIK-nya sudah dipadankan. Di FTU juga sudah lengkap. Bagaimana solusinya? Solusi adalah datang ke KPP-nya si istri, bawa pistol, tembak tuh orang KPP-nya. Enggak, bercanda ya. Canda Bu ya. Datang ke KPP, bawa es teh manis, bawa es teh tawar ya, tawarin ke kepala kantor, Pak. Mohon maaf nih Pak ya, kenapa saya sudah daftar FTU kok nggak bisa terdaftar di perusahaan saya gitu Pak ya. Nah, kalau dia nggak usah jawab, siram aja mukanya pakai es teh manis ya, bercanda ya. Ya teman-teman ya. Ya udah, ngomong aja ke KPP ya. Memang harus ke KPP ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Datang ke KPP minta tolong. Gimana caranya ya? Kalau KPP pun nggak bisa bantu ya sudahlah. Mau gimana? Sekarang gimana solusinya? Orang KPP juga nggak tahu solusinya apa, gitu. Ya sudah. Jadi solusi pertama datang ke KPP. Kalau nggak bisa ya sudah, tetap minta gaji dari kantor, dipotong nggak apa-apa. Tetapi masalah saya nggak bisa dipotong ya bukan urusan saya, itu urusan kantor aja dah. Gitu dah. Intinya kita tetap mesti gajian gitu. Memang error sih, memang banyak orang error seperti itu Pak. Teman-teman tuh Pak Hianto. Bapak Riance 88, Ibu ya. Saya mau bertanya, bagaimana mengubah CV menjadi PT? Oke, jadi tidak bisa langsung ya Bu ya. Tidak bisa langsung dari CV ubah ke PT itu nggak bisa. Jadi Ibu harus bikin PT baru. Sorry. CV ini ada barang-barang apa aja, Ibu hitung barang-barangnya. Kemudian barang-barang di CV itu ditarik sebagai prefer, masukin ke pribadi.
Kemudian ibu bikin PT di notaris kan? Nah, bikin PT di notaris, ibu setorkan semua barang-barang ini kepada PT. Gitu ya, barang uang, barang motor, mobil, stok barang gitu kan. Semuanya ditarik ke pribadi dahulu, dari pribadi nanti disetor kepada PT sebagai modal saham. Jadi PT itu kan modal saham itu boleh berupa uang, boleh berupa barang, gitu ya. Jadi mungkin uang sebagian, barang sebagian, kasih tahu ke notaris untuk bikin PT, sehingga semua yang ada di CV semuanya berpindah ke PT, gitu ya. Tetapi nggak bisa langsung CV ke PT sih, bisa juga dengan cara dijual, jual beli juga boleh. Oke. Jadi cara pertama adalah CV tarik semua prefernya sebagai prefer, kemudian setor kepada PT sebagai modal saham. Cara kedua adalah CV langsung jual barang-barang kepada PT. Tetapi ingat ya, jual beli akan menjadi unsur ada PPh-nya gitu. Semua teman tuh Bu Rience 88. Kemudian Bapak Hianto 55. Kalau penghasilan yang bukan objek pajak di SPT 2023 ternyata tidak terekam di Kortex, bagaimana cara komplainnya? Nggak masalah, Pak. Ini kan penghasilan ya. Apa contohnya ini, Pak? Apa ini, Pak, contohnya? Karena gini, Pak, penghasilan itu tidak muncul di Kortex memang. Penghasilan itu hanya muncul di SPT tahunan. Untuk 2023 ya. Di 2024 pun belum muncul di Kortex. Karena kan penghasilan itu akan muncul di SPT tahunan, sementara SPT tahunan 2024 masih pakai DJP online. Sehingga Kortex memang tidak muncul, memang belum muncul. Oke, cuman saya bingung nih, maksud Bapak ini objek pajak yang mana nih yang dimaksudkan? Karena masih belum jelas definisinya apa. Di Kortex itu memang tidak bisa merekam kita punya objek pajak yang bukan objek pajak ya, penghasilan. Gitu sih, Pak. Oke, sama teman tuh Pak Hianto 55. Ibu Lydia Wani, mau tanya untuk PPh final apakah masih pakai pencatatan ya untuk tahun ini? Jawabannya masih. Oke. Untuk semua orang pribadi yang punya NPWP 2018 sebelumnya ataupun sesudahnya itu masih bisa pakai PPh final UMKM sampai Desember 2025. Oke, sampai Desember 2025 masih bisa pakai PPh final UMKM. Aturannya belum turun. Nah, ini nih negara Konoha nih ya, bisa bikin pengumuman tetapi tidak perlu ada aturan yang mendukung. Yang apa-apa lah, kita pakai aja karena itu lebih menguntungkan kita. Gitu ya. Jadi PPh final UMKM masih bisa sampai Desember 2025. Semua teman tuh Bu Lydia. Hanya untuk orang pribadi tapi ya, kalau badan kita belum tahu. Kemudian Bapak Chris Fabian mau tanya untuk pelaporan harta tes amnesti jilid 2 kemarin yang PPS ya. Di tahun 2024 ini tetap dilapor dan tidak ada perlakuan khusus kan ya? Betul. Di bagian lampiran harta. Betul ya. Jadi harta-harta yang sudah dilaporkan di SPT 2001, 2022, 2023 dilanjutkan kembali di 2024. Gitu Pak ya. Jangan hilang ya, harta itu harus ada terus. Teman-teman tuh Pak Chris Fabian. Bapak Chris Fabian. Jadi sudah dilapor di tahun lalu juga, perlakuan di tahun ini hanya lapor kembali, tidak ada perubahan kan ya? Betul Pak, sudah betul ya. Bapak perlu laporkan perubahan jika ada perubahan. Ya, contoh, kemarin Bapak lapornya mobilnya mobil Avanza. Tahun 2024 Bapak ganti menjadi mobil Innova gitu contohnya kan. Nah, maka ada perubahan. Gitu, Pak. Jadi intinya harta itu harus terus dilaporkan setiap tahun. Nah, perubahannya itu kalau memang ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya lapor apa adanya seperti itu. Oke. Coba teman tuh Pak Chris Fabian. Bapak Dwi Panda. Tante saya itu tidak punya suami dan anak Pak. Makanya mau dihibahkan tanahnya kepada Mama. Tidak bisa. Si tante cukup membuat surat wasiat. Oke, cukup bikin surat wasiat bahwa kalau saya meninggal, maka barang ini buat si A, barang ini buat si B, barang ini buat si C. Udah, seperti itu aja, Bu. Surat wasiat itu taruh ke notaris dan diketahui semua orang. Nanti seandainya beliau betul-betul meninggal, mohon maaf nih ya, betul-betul meninggal, maka surat wasiat dieksekusi. Gitu, Bu. Tidak bisa sekarang dikasih kepada kakaknya, adiknya, nggak bisa. Kalau dikasih sekarang, maka jadi objek pajak bagi si bagi si kakak atau si adiknya itu. Gitu kan, sayang dong, kasih gratis malah kena bayar pajak kan sayang. Jadi mending dibikin surat wasiat saja, gitu kan. Santai ya, santai. Nah, semua teman tuh Pak Ibu Dwi Panda. Bapak Made Bagus, malam kok. Halo Pak Made Bagus, malam. Bapak Hianto 55. Awan, kami mau kasih fee ke orang yang punya NIK,
tapi tidak terekam di Cortex. Bagaimana cara bikin Bupotnya? Cara yang pertama adalah suruh orang itu bikin akun Cortex. Setelah dia bikin akun Cortex, tidak usah bikin MPP ya. Dia cukup hanya registrasi aja. Dia tinggal pilih daftar di sini, pilih perorangan, kemudian pilih hanya registrasi. Setelah dia bikin akun Cortex, seharusnya dia sudah bisa terdaftar di Cortex Bapak ya. Bapak tinggal bikin bukti potong seperti biasa. Yang kedua adalah kalau memang dia sudah mencoba begitu tetapi masih gagal, coba Bapak datang ke KPP. Terpaksa ya, datang ke KPP untuk bertanya, kenapa nggak bisa? Orang ini sudah punya NIK, sudah punya akun Cortex, kenapa gue belum bisa daftarin dia? Gitu kan? Semestinya sudah bisa. Gitu Pak ya. Jadi solusinya adalah suruh dia bikin akun Cortex dahulu, barulah dia akan bisa kita bikinkan bukti potong. Seperti itu Pak. Jangan bayar dulu orangnya sebelum dia bikin akun Cortex. Gitu Bu. Begitu Pak ya. Kita mesti berhasil bikin bukti potong dahulu, baru kita boleh bayar dia. Harus begitu. Kalau enggak nanti kita udah bayar orangnya kabur lagi. Teman-teman tuh Bu, Pak Yanto. Bapak Ati-Ati 09, Kok Awan. Komisaris boleh digaji setiap bulan sebagai pegawai tetap? Jawabannya boleh. Ataukah harus digaji hanya di akhir tahun? Apakah boleh? Boleh juga. Nanti di bukti potong ini dimasukin ke kolom gaji atau honorarium. Kalau saya ya cenderung ke gaji. Kalau saya cenderung ke gaji ya untuk komisaris. Kalau saya sih perlakuin sebagai gaji biasa. Ada orang yang perlakukan sebagai honorarium. Gue rasa sih nggak masalah ya, boleh-boleh aja ya. Cuman kalau saya biasanya sih komisaris tetap digaji secara rutin bulanan, sehingga tetap dianggap pegawai biasa. Gitu sih Bu. Teman-teman tuh Bu, hati-hati. Bapak Aloysius Sirwanggozaga, suaranya putus-putus. Oh, mohon maaf Pak ya, ini mungkin internet saya yang error nih, atau internetnya atau handphone yang error. Besok akan kita upload ya di YouTube ya. Mohon maaf kalau putus-putus ya. Saya rekam juga sih. Oke, thank you Pak. Bapak Is Setiawan, kalau suami istri masing-masing punya NPWP, tetapi sudah 2 tahun istri tidak ada usaha sama sekali. Jika mereka melapor masing-masing di Cortex, apakah bermasalah? Jawabannya tidak bermasalah ya, nggak ada masalah. Jadi suami istri yang sudah punya NPWP masing-masing tetap harus lapor SPT tahunan masing-masing. Nah, SPT 2024 itu masih menggunakan DJP online ya. Gunakanlah DJP online untuk bikin SPT 2024. Nanti 2025 barulah menggunakan Cortex ya. Dan masing-masing tetap punya Cortex yang masing-masing. Masing-masing tetap lapor SPT tahunan masing-masing. Udah gitu aja, nggak ada masalah. Ya. Teman-teman tuh Pak Is Setiawan. Bapak Chris Fabian, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Tadi ada Pak Ibu Harmalis Sujo, suaranya putus-putus. Mohon maaf ya. Saya sih ada rekam sih. Mungkin tadi internet ya, internetnya mungkin error. Oke, mohon maaf ya. Bapak Huda Xgen, tanya kalau orang tua ada beberapa aset tapi belum ada NPWP. Itu perlakuannya gimana ya Kalau buat NPWP dan dilaporkan semua, apakah akan masalah Oke, jadi yang pertama adalah bikin NPWP dahulu. Yang kedua, buat SPT tahunan 2024. Di situ, laporkan semua harta dia per kondisi 31 Desember 2024. Nah, harta tersebut itu kan ada yang berasal dari penghasilan 2024, ada yang berasal dari penghasilan 2023, ada yang berasal dari penghasilan 5 tahun yang lalu sebelumnya. Nah, harta-harta yang diperoleh dari 5 tahun sebelumnya itu sudah bebas pajak. Dia laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tetapi penghasilan harta-harta yang berasal dari penghasilan 2024 sampai 2020, dia harus bertanggungjawabkan sekarang. Dia bayar pajaknya. Gitu ya. Setelah itu dia ikut TA nih, ikut TA 2025 supaya dia bisa diamankan dari pemeriksaan. Gitu Pak. Oke, bikin NPWP, lapor SPT 2024. Nah, penghasilan harta dia akan ada 2 macam. Harta yang diperoleh sebelum 5 tahun yang lalu dan harta yang diperoleh 5 tahun terakhir. Harta yang diperoleh sebelum 5 tahun, dia langsung laporkan tidak usah kena pajak. Harta yang diperoleh dalam 5 tahun terakhir itu harus dipertanggungjawabkan pajaknya. Udah, kemudian ikut TA. Gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Huda Xgen. Bapak Koan, suaranya putus. Ya, mohon maaf suaranya putus ya. Saya akan berusaha memperbaiki dan saya akan perbaiki di besok di YouTube ya. Ini kan saya rekam juga nih. Nanti besok kita tayangkan di YouTube ya. Mohon maaf ya Pak Koan. Bapak Rizami, Koawan, untuk dividen mohon info untuk pembuatan
bukti apa tuh? Pembuatan bukti potong. Bukti potong ya. Jadi gini Pak Rizan, bukti potong itu sudah tidak dibikin untuk dividen. Jadi ketika PT membayar dividen, itu langsung bayar saja, selesai. Ya, PT bayar dividen itu tidak perlu lagi bikin bukti potong, sudah selesai, cukup. Nggak perlu lagi bikin bukti potong, selesai. Nanti di pribadinya si orang yang menerima dividen akan membayar PPh dividen secara mandiri gitu. Karena di pribadi itu ada dua pilihan, dia mau bayar atau dia mau tidak bayar. Kalau dia tidak bayar, maka dia perlu investasikan di PPh di instrumen investasi selama 3 tahun. Gitu, Pak. Jadi pembayaran pajak dividen itu diserahkan kepada si pribadi orang tersebut, tidak perlu dipotong oleh PT. Oke. Sama-sama tuh Pak Rismi. Ibu Hara, suaranya putus-putus ya. Mohon maaf ya Bu Hara ya. Nanti akan kita taruh di YouTube besok ya. Oke. Bapak Palasah 66. Malam kawan, malam Pak Palasah. Saya bikin CV dan bayar pajak final UMKM karena omset di bawah 4,8 M. Apakah dengan pembukuan atau pencatatan? Terima kasih. Kalau CV Pak ya wajib pembukuan. Oke. Kalau CV, walaupun dia final ataupun tidak final, walaupun dia UMKM ataupun dia bukan UMKM, apakah dia omset di bawah 4,8 M ataupun di atas 4,8 M, yang namanya CV itu wajib pembukuan, wajib pembukuan. Oke, sama teman tuh Pak Palasah 66. Ibu Nick, suara putus-putus ya. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau suara putus-putus ya. Saya akan besok kita publish di YouTube ya, di YouTube. Ibu Maria 88. Malam kawan, malam Bu Maria. UMKM di tahun 2025 di bawah 500 juta masih bebas PPh. Untuk SPT 2024 masih pakai e-form lama? Jawabannya masih ya. Jadi UMKM 2025 itu masih 500 juta tidak kena pajak, itu masih ya, masih bebas PPh untuk omset 500 juta. Sedangkan SPT 2024 itu masih pakai e-form yang lama, yang 770 yang lama itu sudah betul. Oke, sama teman-teman Bu Maria. Bapak Made Bagus, tanya kok, bila jual harta berupa tanah tapi dibayar 2 kali angsuran oleh pembeli, gimana cara lapor pajak untuk UMKM orang pribadi? Makasih kok. Ulang ya. Bila jual harta berupa tanah tapi dibayar 2 kali angsuran oleh pembeli, gimana cara lapor pajak untuk UMKM orang pribadi? Terima kasih. Oke. Caranya adalah langsung laporkan di bagian PPh final, Pak. Oke. Kalau tanah itu kategorinya bukan UMKM. Tanah itu kategorinya adalah PPh final, jual beli tanah bangunan. Di bagian lampiran 3 PPh final itu ada kategori yang namanya pengalihan atas tanah dan atau bangunan ya, yaitu PPhtB. Nah, di situ diisinya nilai pembayarannya ya. Mau angsuran ataupun digabung sama saja ya. Lapor aja seluruhnya. Lapor seluruhnya aja deh biar nggak pusing ya. Gitu. Kalau mau lapor setengah-setengah juga nggak apa-apa ya. Intinya laporkannya itu bukan di bagian penghasilan UMKM, tapi di bagian PPh final yang namanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Bayar pajaknya itu 2,5% kalikan nilai penjualan. PPh final untuk penjualan tanah. Kalau Bapak bingung, coba tanya ke notaris biar dia lebih paham. Oke. Semua teman tuh Pak Made Bagus. Bapak Koan, suara tidak utuh, putus-putus. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Gimana kalau sekarang? Mohon maaf ya. Ini sih saya rekam sih, nanti akan kita publish di YouTube besok pagi ya. Oke. Mohon Pak Cindra. Pak, suaranya ngeberebet di saya, kurang tahu di tempat lain. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf, saya akan coba berusaha memperbaiki, tapi nggak tahu gimana salahnya ya. Oke, mohon maaf ya, Pak Cindra. Mungkin internet saya error, internetnya mungkin ya. Oke, Bapak I. Yusuf. Malam kok, malam Pak Yusuf. Perusahaan didirikan September 2024. Omsetnya selama 4 bulan itu 1 miliar. Untuk PPh badan ataupun PT menggunakan tarif 0,5% atau PPh pasal 17. Oke. Saya ulang ya. September 2024, omsetnya sudah 1 M selama 1 tahun. Untuk PPh badan pakai 0,5%. Jawabannya adalah 0,5% Pak ya. 0,5%. Walaupun dia hanya berjalan selama 4 bulan dapat 1 M, tidak masalah. Walaupun kalau dihitung setahun bisa lebih dari 4,8 gitu ya. Tetapi kan dia belum capai.
Nah, selama dia belum capai 4,8 M, dia tetap pakai 0,5% untuk tahun tersebut gitu ya. Dan juga tahun berikutnya ya, 2025 sampai betul-betul dia mengalami omset melewati 4,8 M gitu ya. Semua teman tuh Pak Yusuf. Bapak Sanjon Ayem. Malam kawan, malam Pak Sanjon. Mau tanya, kalau mau cetak suket PP55 di Koltes itu masuk di menu mana ya? Saya sudah bikin videonya Pak. Saya sudah bikin video di YouTube saya ya. Coba tinggal lihat aja. Di menunya adalah menu pelayanan. Menu pelayanan kemudian buat pelayanan baru deh. Buat pelayanan baru. Kemudian di situ ada yang namanya kategori pemenuhi kriteria PP55. Coba dicek Pak ya, di menu pelayanan kalau nggak salah. Di saya sudah pernah bikin videonya. Gampang kok. Cuman nggak berhasil kalau saya. Karena error terus, muter-muter terus. Cuma teman tuh Pak John. Ibu One of Sophia. Kok mau tanya, yang bisa dimasukkan ke dalam teks amnesti itu apa saja ya? Apakah semua harta bisa? Jawabannya semua harta bisa, Bu ya. Uang tunai, deposito, rekening bank, motor, mobil, perhiasan, saham, kripto, apartemen, tanah, bangunan, ruko, apalagi tuh. Apapun ya, apapun, mau barang apapun ya, barang gaib juga boleh kalau mau ya. Pokoknya semua barang apapun yang bisa dinilai pakai uang, silakan dilakukan di TA, dan TA tidak peduli. Yang penting kita bayar pajaknya. Udah gitu aja. TA mah nggak pusing. Teman-teman tuh, Bu One of Sophia. Bapak Zindri 074, Pak Wan, apakah bisa buat faktur pajak pakai nomor NIK KTP seseorang yang belum punya NPWP? Jawabannya bisa, tetapi banyak orang bilang tidak bisa. Coba dites lagi Pak ya, coba dites lagi. Kalau betul-betul nggak bisa, maka orang tersebut harus bikin Cortex. Ya, jadi orang yang kita mau bikin faktur pajak itu harus bikin akun Cortex. Kemudian dia tidak usah bikin NPWP, hanya cukup klik menu registrasi saja ya. Klik menu daftar di sini, klik menu perorangan, kemudian klik menu hanya registrasi. Nah, dengan begitu dia punya akun Cortex tetapi tidak punya NPWP, maka dia sudah bisa berurusan dengan kita. Sesimpel itu Pak ya. Memang ini susah-susah menyulitkan ya. Memang ini negara mau sengaja bikin kita sulit. Ya mau begitu, mau gimana lagi? Nggak ada yang menggugat ke pengadilan. Gitu kan. Jadi sementara ini ikuti aja lah aturannya begitu. Oke, semua teman tuh Bu Sindri. Kemudian Bapak Rosli Gomez, Ibu Rosli Gomez, makasih sama-sama. Bapak Rinaldi DP, Pak, ada rekomendasi nggak konsultasi perpajakan yang bisa via Zoom? Ke saya bisa sih Pak, Bapak tinggal DM aja, kita bisa bantu untuk konsultasi private via Zoom. Oke, teman-teman tuh Pak Rinaldi. Bapak Yusuf, kembali soal STP. Kalau dapat STP terkait SPT 2019, apakah tetap perlu dibayar mengingat sudah kadaluarsa waktunya, sudah kadaluarsa pajak? Oke, tetap perlu dibayar Pak ya, tetap perlu dibayar. Jadi definisi kadaluarsa nggak begitu. STP ini untuk 2019 ya. STP ini kapan terbitnya? Nah, SPT ini kan terbitnya mungkin 2023. Waktu itu belum kadaluarsa, ya kan? Nah, ketika STP itu terbit, maka dimulai dari nol kembali kadaluarsanya. 5 tahun setelah 2023, bukan setelah 2019. Gitu. Nah, jadi intinya Bapak nggak usah pusing. STP kalau terbit, Bapak cuma punya dua pilihan. Mau dibayar atau mau digugat ke pengadilan. Udah gitu aja. Kalau mau dibayar, bayar. Kalau mau upaya hukum, ya udah upaya hukum. Upaya hukum itu bisa gugat pengadilan, bisa juga permohonan penghapusan, bisa permohonan pengurangan sanksi. Kira-kira seperti itu sih Pak. Gitu ya. Nggak usah pusing dengan yang namanya kadaluarsa pajak. Sebenarnya dia belum kadaluarsa kok. Oke. Teman-teman tuh Pak Yusuf. Bapak Made Bagus, tanya kok, bila punya penghasilan dari medsos, apakah ada batasan besarnya penghasilan dari medsos baru harus lapor pajak? Jawabannya tidak ada Pak ya. Kalau orang punya penghasilan di atas PTKP, ya di atas 54 juta, kalau dia TK0 ya tidak kawin, maka sudah selayaknya dia lapor SPT tahunan atau punya NPWP gitu. Tapi kalau penghasilan masih di bawah PTKP, ya tidak terlalu pengaruh, karena kan itu duit habis buat biaya hidup. Kira-kira begitu sih Pak.
Jadi PTKP sih batasannya ya. Kalau sudah di atas PTKP, maka perlu bikin NPWP dan lapor. Kalau di bawah PTKP ya bebas lah, mau bayar, mau lapor nggak lapor juga sama. Karena toh ujungnya uangnya habis. Ya. Teman-teman tuh Pak Made. Bapak Sahabudin Rizwan, lapor PPH orang pribadi, pegawai, lapor tahunan, harus login dan lapor sendiri. Jawabannya harus lapor sendiri dan login sendiri. Gitu Pak ya. Tidak ada yang bantuin ya, orang pajak nggak bantuin ya. Jadi Bapak harus masuk ke DJP online, kemudian tarik e-formnya ya. Gunakan formulir e-form 1770 atau S atau SS. Kalau saya sih pakai yang normal saja, yang 1770 yang polos ya. Gunakan platform DJP online, ambil e-formnya dan lapor sendiri. Oke. Semua bantu Pak Sahabudin Rizwan. Bapak Chill Out 68. Malam Pak Chill. Tahun depan mending CV yang NE diaktifasi atau bikin CV baru. Sekarang saya pajak pribadi UMKM. PT repotnya dividen. Terima kasih. Menurut saya gini Pak. Kalau CV itu sudah mau habis masa PPh finalnya, ya sudah, lupakan saja, bikin CV baru. Oke, atau bikin PTP. PTP juga bisa ya. Nah, jadi daripada hidupin CV lama yang sudah toh mau habis PPh final, mending bikin CV baru aja deh. Bisa dapat 4 tahun lagi kan, lumayan. Nah, teman-teman tuh Pak Chill Out 68. Bapak Chill Out PT maksudnya yang NE. Oh, PT NE udahlah, buang aja Bu. Bikin baru lagi lah, bikin baru PT aja. Bikin PT baru atau CV baru aja. Bapak Chill Out 68. Satu lagi. Dana PT mengendap jadi dividen, mau di deposito. Pakai nama PT ya? Jawabannya betul. Tapi menurut saya sih mending ke pribadi aja lah. Mending dia RUPS, kemudian bagikan dividennya, diambil uangnya oleh si pribadi, direktur, barulah direktur deposito pakai nama pribadi. Kan beres, ya kan? Nah, daripada mengendap di PT buat apa? Mending dibagi sebagai dividen, kemudian si direktur itu ambil uangnya dan dia investasikan dan dia tidak usah kena pajak dividen. Kan gitu. Kan bisa 0% ya kalau dia investasikan ke deposito. Oke. Semua teman tuh Pak Chill Out 68. Bapak Maurits Michael, malam. Izin tanya, kalau WP Badan minta pencabutan NPWP, apakah jika ajukan NPWP lagi, maka akan nomor berubah dan kewajibannya mulai dari awal alias bisa pakai final? Nggak bisa ya. WP Badan itu kalau mau cabut NPWP harus melakukan yang namanya pembubaran dulu di notaris, ya kan? Yang namanya notaris sudah bubar, udah nggak mungkin bikin lagi, nggak mungkin, kecuali bikin PT baru. Nah, kalau dia bikin PT baru kan sama aja bikin PT baru, gitu. Itu kan bukan aktivasi PT lama namanya, itu namanya pembuatan NPWP baru, pembuatan PT baru namanya, bukan PT lama diaktifasi, udah nggak bisa. PT kalau sudah dicabut NPWP artinya di notaris sudah sudah membubarkan secara notaris. Gitu. Teman-teman tuh Pak Maurits. Bikin PTP aja Pak. PTP lebih enak ya. Gampang bikinnya, murah dan dapat 4 tahun. Ibu Iin Avani. Suami istri NPWP masing-masing. Laporan SPT memilih MT. Istri sudah tidak bekerja. Apakah PTKP-nya masih pakai porsi K-I? Jawabannya bisa dilakukan. Kalau menurut saya bisa ya, walaupun istri tidak bekerja, tetap saja bisa menggunakan metode KI. Karena memang mereka kan MT ya, PHMT, dia mesti klik formulir PHMT sehingga tetap bisa menggunakan metode KI. Menurut saya bisa. Nah, semua teman tuh Bu Iin Avani. Bapak Hianto 55. Penghasilan bukan objek pajak SPT 2020-2023 milik teman saya terekam di Cortex. Tapi di Cortex saya tidak terekam. Ulang. Penghasilan bukan objek pajak SPT 2020-2023 milik teman saya terekam di Cortex, tapi di Cortex saya tidak terekam. Penghasilannya prefer. Bagaimana cara komplainnya? Oke. Saya masih nggak nangkap, Pak. Karena Cortex itu tidak punya loh data prefer 2020-2023. Cortex itu mulai dari 2025. Sedangkan SPT 2024 itu mulainya di DJP online. Oke. Nah, cara Bapak komplainnya kalau mau gampang datangin KPP. Datang KPP, bawa laptop, bawa komputer, kasih dia lihat, kok bisa begini ya? Di teman saya kok muncul ya? Di saya kok nggak muncul ya? Kayak gitu, Pak. Tetapi saya khawatir Bapak salah persepsi nih. Karena setahu saya, prefer itu tidak muncul di Cortex. Prefer itu muncul di SPT tahunan, dan Cortex tidak bisa ngambil SPT 2024 dan sebelumnya. Setahu saya begitu, Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Yanto.
Bapak Hianto, SPT 2020 dan 2023 bisa dilihat di Kotes kok. Bisa ya? Oke, saya belum coba sih anyway. Jadi terima kasih informasi Pak ya. Saya akan coba nanti ya. Kalau memang bisa dan ternyata di Bapak itu tidak muncul, yang saya khawatir Bapak nggak lapor atau Bapak lapor tapi nggak terisi bagian prefernya. Jangan-jangan Bapak punya dua versi SPTOP nih, SPT yang ada prefer, SPT yang nggak ada prefer. SPT yang nggak ada prefer malah terlapor, yang ada prefer malah nggak terlapor. Yang saya khawatir begitu Pak ya. Coba dicek lagi Pak ya. Jangan-jangan yang sudah terlapor yang nggak ada data prefernya. Gitu Pak. Mohon maaf Pak ya, teman-teman tuh Pak Hianto. Oke, teman-teman sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung dulu ya. Kita akan tampung dulu dan kita akan jawab di video YouTube ya. Silakan subscribe YouTube-nya Pajak Smart. Mohon maaf kalau suaranya putus-putus tadi ya. Mungkin internet dan kita akan jawab akan gua tampilkan di YouTube besok ya. Oke. Ada Ibu Lisa Mona. Kemudian ada Ibu Mary Su. Oke, mohon maaf ya yang belum dijawab ya. Bapak Gregorius Kusuma, Ibu Setia Ling, Bapak Gregorius Kusuma, Ibu Sian 1304, Bapak Gregorius Kusuma, kemudian ada Ibu Heni Wijaya Kusuma, Bapak Si Chong, kemudian Ibu Valian Shop ID, Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak San John, kemudian Bapak Noni Kuef, Bapak Bape 88, kemudian Bapak Ernest HPS, Ibu Julie Gins, Ibu Dias KM88, Bapak Hen, Ibu Revalien, Bapak M. Brilian, oke, Ibu Vedas Deka. Oke, teman-teman mohon maaf yang belum terjawab ya. Dan mohon maaf juga kalau suaranya agak jelek. Nanti kita akan publish di YouTube besok pagi. Dan yang belum terjawab akan kita jawab di video YouTube ya, teman-teman ya. Sampai jumpa teman-teman ya. Kongsi fatca buat teman-teman yang merayakan Imlek. Dan kita jumpa lagi di hari Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Makasih. Mari.